136 Dia terus menendang pintu sekarang. Sepertinya pria itu masih belum melakukan perbuatan itu. Seseorang membawanya paksa ke apartemen, dan Huo Qingyuan masih bisa bertahan hingga saat ini. Luar biasa. Kamu ada di mana? Apartemen Zhouyan. Kakak ipar aku mohon datanglah. Tolong selamatkan aku. Hiks, aku bersembunyi di kamar mandi saat dia lengah. Dan sekarang dia terus menendang-nendang pintu. Aku tidak bisa menahannya kakak ipar. Yan Jingyi bisa mendengar suara Zhouyan samar-samar. Qingyuan, sayang, ayo buka pintunya. Aku sangat mencintaimu, bagaimana bisa aku melukaimu? Qingyuan, apa kamu masih belum siap untuk menyerahkan dirimu padaku? Kalau kamu mengandung anakku nanti, keluargamu tidak akan menentang kita lagi. Qingyuan, keluarlah. Batch asterisngan ini bahkan lebih cabul dan menjijikan daripada Zhuang Heng, lebih murahan daripada Huo Zixing, dan lebih brengsek daripada Huo Zixuan. Huo Qingyuan, tunjukkan keahlianmu. Jika dia berani menggertak, masukkan saja kepalanya ke dalam toilet dan biarkan dia memakan kotoran. Setelah mengatakan itu, Yan Jingyi menutup teleponnya dengan marah. Melihat teleponnya yang ditutup, tangisan Huo Qingyuan menjadi semakin hebat. Semua ini salahnya. Ini karena dia tidak mau mendengarkan nasihat kakak ipar kedua, bertengkar dengannya, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas padanya. Kakak ipar kedua pasti tidak memedulikannya sekarang, kakak ipar kedua tidak akan datang menolongnya. Masih sambil terisak, ia mencoba menelepon polisi sekali lagi. Tetapi saat ia menelepon, ponselnya tiba-tiba mati. Huo Qingyuan merasa sangat kalut dan membanting ponselnya ke dinding. Suara Zhouyan masih terdengar dari luar pintu. Huo Qingyuan, cepat buka pintunya. Aku beritahu kamu, bagian terburuknya adalah kita akan mati bersama. Kalau kamu tidak bersikap baik padaku, maka aku juga tidak akan bersikap baik padamu. Setelah itu, suara tendangan pintu yang memekakan telinga mulai terdengar lagi. Padahal dia yang membayar sewa apartemen yang Zhouyan tinggali ini. Hanya ada 2 keluarga yang tinggal di setiap lantai. Tapi sayangnya apartemen yang ada di seberangnya saat ini tidak berpenghuni. Ia menyeka air matanya, lalu menatap lama ke arah jendela kamar mandi. Ini adalah lantai 18, dia pasti akan mati jika nekat melompat dari sini. Dan kematian itu akan menjadi kematian yang mengerikan karena dagingnya akan hancur berceceran. Hiks. Bagaimana ini? Dia harus bagaimana sekarang? Akhirnya keributan yang disebabkan Zhouyan pun berhenti. Huo Qingyuan menempelkan telinganya ke daun pintu dengan hati-hati. Tidak ada suara sama sekali. Tiba-tiba Huo Qingyuan mendengar samar-samar suara pintu yang ditutup. Apakah Zhouyan keluar? Dia berjongkok di lantai. Punggungnya ia sandarkan ke pintu. Ia menunggu begitu lama sampai kakinya mati rasa, kemudian ia memutuskan untuk berdiri perlahan dengan tangan yang berpegangan pada dinding. Masih tidak ada suara dari luar pintu. Apa dia benar-benar pergi? Dengan ragu ia mengambil sapu yang ada di belakang pintu, memegangnya erat dan diam-diam mulai membuka pintu itu sedikit. Sepertinya memang tidak ada orang di luar. Huo Qingyuan menghela nafas lega. Baru saja ia keluar dari kamar mandi, sebuah tangan tiba-tiba membekap mulutnya dari samping. Huo Qingyuan pun melompat terkejut dan mulai memberontak. Huo Qingyuan, kamu yang memaksaku melakukan ini. Raut wajah Zhou yang tampak menyeramkan. Satu tangannya memegang sebilah pisau di leher Huo Qingyuan. Kamu hanya harus bersikap baik padaku. Cepat serahkan semua uangmu dan saham yang kamu dapat dari keluarga Huo, maka aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Zhou Yan mulai merayu, Qingyuan, kita dikenal sebagai pasangan yang sangat serasi. Kamu sangat menyukaiku. Pasti kamu tidak ingin berpisah denganku, bukan? Zhou Yan berbicara sendiri di belakangnya. Wajah Huo Qingyuan memerah, kedua matanya sudah dipenuhi air mata. Zhou Yan sudah gila. Qingyuan, tetaplah bersamaku. Sayang, beri aku sahammu. Ayo, selama kamu mau membuat surat pengalihan kepemilikan saham. Petik 2. Zhou Yan membawa Huo Qingyuan ke meja belajar, tulislah, maka aku akan membiarkanmu pergi. Saat tangan Zhou Yan melepaskan mulutnya, Huo Qingyuan berkata dengan suara gemetar, Zhou Yan, kamu yang mengkhianatiku lebih dulu. Aku adalah nona muda keluarga Huo. Jika kamu benar-benar mencari masalah denganku, maka tunggu kematianmu sendiri. 137 Aku tidak menyangka kamu ternyata orang yang seperti ini. Benar,
Alasan aku berkencan denganmu karena kamu adalah nona muda dari keluarga Huo. Qin Yuan, bukankah kamu bertengkar dengan Zhao Xingyu karena ingin memperebutkan aku? Lihatlah, betapa kamu menyukaiku. Bilah tajam itu perlahan mulai menyapa pipi mulus Huo Qin Yuan. Hawa dingin yang begitu mencekam membuat Huo Qin Yuan semakin gemetar. Zhou Yan, aku tidak menyangka kamu ternyata orang yang seperti ini. Memangnya ada apa denganku? Orang macam apa aku ini? Suara Zhou Yan begitu lembut, tapi saat ini Huo Qin Yuan justru merasa jijik mendengarnya. Apa kamu pikir aku adalah seorang senior yang berbakat dan kekasih yang hangat? Atau, kamu benar-benar berpikir orang tuaku melakukan bisnis kecil sehingga aku harus berusaha keras untuk mendapatkan tawaran dari universitas yang bergengsi? Zhou Yan berujar dengan suara rendah, Qin Yuanku yang bodoh, kenapa kamu begitu mudah ditipu? Huo Qin Yuan tercengang, apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mendapatkan tawaran dari universitas yang bergengsi. Huo Qin Yuan, dengan bodohnya kamu justru membantu memberikanku rumah di luar negeri. Apalagi kamu juga mengenalkanku pada teman-temanmu itu. Sekarang, mereka malah mulai merayuku. Petik 2. Tatapan Zhou Yan begitu menyeramkan saat ini. Kalian semua hanyalah kumpulan nona muda yang bahkan tidak tahu betapa kejamnya dunia ini. Apa kalian merasa hebat hanya karena punya banyak uang? Kenapa aku harus ditakdirkan untuk menjadi orang miskin yang selalu kalian pandang rendah? Sebilah pisau buah itu kembali menyentuh leher Huo Qin Yuan. Zhou Yan tampak sangat kesal sekarang, tanpa sadar ia menekan bilah pisau itu dengan kuat ke atas kulit leher Huo Qin Yuan. Seketika itu juga, Huo Qin Yuan bisa merasakan sakit yang begitu menyengat saat pisau itu menggores kulitnya. Huo Qin Yuan menelan ludahnya dengan gugup. Hatinya begitu ketakutan. Andai saja kakak ipar kedua ada di sini sekarang, dia pasti sudah membanting Zhou Yan ke lantai. Dengan air mata yang sudah berlinang dan suara gemetaran, Huo Qin Yuan mulai membujuk pria itu, aku tidak akan putus denganmu. Aku juga akan melupakan perselingkuhanmu, oke. Zhou Yan, letakkan pisaunya dulu. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Cepat tulis surat pernyataan pengalihan kepemilikan saham milikmu. Perintah Zhou Yan dengan suara tajam. Awalnya ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Huo Qin Yuan sebelum pergi ke luar negeri, tetapi ia tidak menyangka kalau Huo Qin Yuan akan menangkap basah dirinya bersama wanita lain. Salahkan saja Huo Qin Yuan yang berkeliaran di mana-mana. Cepat tulis. Zhou Yan, kamu sangat berbakat dalam melukis. Selama kamu mau bekerja keras, kamu pasti akan menjadi pelukis yang terkenal nanti. Kenapa kamu melakukan ini? Zhou Yan, kamu menghancurkan masa depanmu sendiri. Menghancurkan masa depanku sendiri. Kenapa aku harus khawatir tidak memiliki masa depan saat aku mendapatkan bagian sahammu dari keluarga Huo? Zhou Yan mendorong keras Huo Qin Yuan, cepat. Huo Qin Yuan menulis surat pernyataan pengalihan kepemilikan saham dengan gemetar dan berat hati. Dia menyalahkan kenaifan dan kebodohannya dalam mempercayai seseorang. Pantas saja dia bertemu Zhou Yan yang brengsek ini. Tapi dia harus apa? Dia sangat ketakutan. Dia takut mati dan takut dipermalukan oleh Zhou Yan. Semakin memikirkannya, dia semakin ingin menangis. Air matanya sudah berjatuhan seperti manik-manik yang putus benangnya. Saat surat pernyataan pengalihan kepemilikan saham itu selesai ditulis, Zhou Yan segera meraih tangan Huo Qin Yuan, menarik paksa ibu jarinya lalu menekannya kuat di atas surat. Zhou Yan menghela nafas lega saat semuanya selesai. Dia melipat surat itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam laci. Bisakah kamu membiarkanku pergi? Huo Qin Yuan bertanya sambil menggertakkan gigi. Membiarkanmu pergi, Qin Yuan, kita masih belum tidur bersama. Ujar Zhou Yan dengan suara serak. Telapak tangannya mulai membelai lembut pipi gadis itu, bukankah kita harus membuat perayaan karena aku telah menjadi pemegang saham baru di grup Huo sekarang? Zhou Yan, sayang, kemarilah, buka bajumu dulu. Huo Qin Yuan melotot tajam padanya, jangan menyentuhku, singkirkan tangan kotormu. Kotor, Zhou Yan menyeringai, jika kamu pikir aku kotor, kenapa kamu tidak malu untuk mengakui hubunganmu denganku di media sosial? Itu karena aktingmu yang terlalu bagus. Siapa di dunia ini yang tidak hidup dengan topeng? Oh benar, katanya kakak ipar keduamu itu seorang selebriti. Apa dia begitu membenciku? Dia cukup cantik. Katamu, kalian berdua tidak terlalu. 138 tuan, aku bahkan tidak pernah menggertaknya. Kedua mata Huo Qin Yuan menatap tajam. Jika bukan karena pisau di lehernya,
dia pasti sudah mengayunkan tinjunya sekarang. Cih, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk menyentuh kakak ipar keduaku. Mimpi. Seperti apa kakak ipar keduamu itu saat bersama dengan kakak keduamu biasanya? Cekak, wanita itu cukup seksi. Katanya dia berinvestasi di sebuah film, dia pasti sangat kaya, kan? Kali ini, Huo Qingyuan benar-benar marah. Dia sudah tidak mempedulikan apapun lagi. Ia menoleh kemudian meludahi pria itu, jangan menyebut nama kakak kedua dan kakak ipar keduaku dengan mulut anggunmu itu. Orang sepertimu ini, belum menyentuh rambutnya pun, kakak ipar pasti sudah menghancurkanmu menjadi daging giling. Zhou Yan mengusap wajahnya, matanya menyorot Huo Qingyuan dengan berang. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menamparkan keras Huo Qingyuan. Kepala Huo Qingyuan sampai terasa pusing akibat tamparan itu. Dia menahan air matanya dan menatap Zhou Yan dengan berani, bunuh saja aku kalau kamu bisa. Kuberitahu kamu, kalau sampai kamu berani mengusik kakak ipar keduaku, aku pasti akan menghantuimu dan tidak akan melepaskanmu. Zhou Yan, kamu adalah pria yang sangat menjijikan. Kamu pasti akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat 18, kamu. Tutup mulutmu. Zhou Yan menamparnya lagi, membuat kedua sisi wajah Huo Qingyuan memerah dan bengkak. Kenapa? Apa kamu tidak punya nyali untuk mendengar perkataanku? Aku terlalu naif sampai aku berhasil dibutakan olehmu. Sepertinya kakak ipar kedua benar-benar ahli dalam mengenali seorang penjahat, dia bahkan tahu kamu adalah seorang Beastris Jingan hanya dengan sekali lihat. Andai aku mendengar nasihatnya. Hiks. Kakak ipar, kalau aku masih memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu, aku pasti akan berlutut dan meminta maaf padamu. Batin Huo Qingyuan menyesal. Sepertinya kakak ipar keduamu cukup hebat. Dia benar-benar bisa membuat seorang nona muda sombong dan keras kepala sepertimu ini menjadi sangat patuh padanya. Kakak ipar keduaku adalah wanita yang akan membuatmu tunduk padanya. Zhou Yan menatap wajah bengkak gadis itu, lalu mengalihkan pandangannya ke bawah. Musim panas baru saja berlalu. Suhu udara saat ini mulai terasa dingin. Huo Qingyuan mengenakan sweater rajutan berwarna biru muda dengan tank top di dalamnya. Pakaian ini memperlihatkan kulit di bagian dadanya yang putih. Lehernya terlihat jenjang, dengan liontin kecil yang menggantung indah di tulang selangkanya. Zhou Yan tiba-tiba mendekatkan kepalanya. Huo Qingyuan yang terkejut pun refleks melangkah mundur. Zhou Yan, apa yang kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Aku adalah kekasihmu, dan kamu kekasihku. Menurutmu apa yang harus kita lakukan saat kita berada di ruangan yang sama? Jangan main-main, menjijikkan, menyingkir dariku. Menjijikkan, Huo Qingyuan, apa kamu pikir kamu begitu mulia? Bukankah kamu hanya mengandalkan latar belakang keluargamu itu? Pergaulan para nona muda kaya seperti kalian itu sangat bebas, kamu masih tidak mau mengakuinya sekarang. Huo Qingyuan tidak pernah menyangka kalau pemuda dewasa yang dulunya begitu hangat dan peduli padanya, ternyata adalah orang yang seperti ini. Apa yang pria itu katakan membuatnya merasa dipermalukan. Seolah-olah dia telah ditelanjangi lalu ditinggalkan di jalan. Berhenti berbicara omong kosong, aku bukan orang yang seperti itu. Sungguh, siapa yang tidak tahu kalau nona muda keluarga Huo itu sangat bodoh dan memiliki pergaulan yang buruk. Huo Qingyuan, kita ini tipe orang yang sama. Kemarilah, ayo kita bersenang-senang, Zhou Yan membuang pisaunya dan tanpa aba-aba mendorong Huo Qingyuan hingga terjatuh di lantai. Tubuhnya yang setinggi 180 cm itu mulai menindih Huo Qingyuan, membuat gadis itu tidak bisa melakukan perlawanan. Menyingkirlah, jangan sentuh aku. Huo Qingyuan berusaha memukul dan menendangnya, tapi Zhou Yan malah menamparnya bola balik. Wajahnya terasa terbakar dan kesakitan. Pandangannya kabur tertutup air mata. Dia hanya bisa melihat senyum menyeramkan Zhou Yan secara samar-samar. Serak. Suara robekan baju terdengar nyaring di ruang tamu yang luas itu. Huo Qingyuan menggigit lidahnya. Kalau sampai Zhou Yan berani menerobos garis pertahanannya, dia pasti akan segera bunuh diri dengan cara menggigit lidahnya. Tiba-tiba, pintu yang tertutup itu ditendang hingga terbuka. Tuan, aku bahkan tidak pernah menggertaknya seperti yang kamu lakukan itu. Sekarang, saatnya kamu untuk mati. 139 Apa yang kamu lakukan? Ayo bertarung bersama. Yan Jingyi melihat sekilas Zhou Yan yang sedang menindih tubuh Huo Qingyuan. Wanita itu segera melangkah maju. Ia meraih kerah baju Zhou Yan lalu melemparkan pemuda itu ke samping. Brak! Zhou Yan terlempar ke dinding. Punggung Zhou Yan menabrak dinding dengan sangat keras, membuatnya terengah kesakitan.
Kedua matanya yang memerah menatap Yan Jingyi. Apa yang kamu lihat? Tutup mata anemu itu. Yan Jingyi melangkah mendekat, dasar sampah si Asteris Lan. Pria menjijikkan, yang kamu tahu hanya mempermainkan dan memanfaatkan wanita saja. Dosa apa yang orang tuamu lakukan sampai memiliki anak sepertimu? Yan Jingyi berkata dengan raut wajah datar, Huo Qingyuan, ambilkan aku gantungan baju. Dengan menahan rasa sakit di wajahnya, Huo Qingyuan segera bangkit dan bergegas untuk masuk ke kamar tidur. Dia mengambil gantungan baju yang paling besar lalu menatap Yan Jingyi dengan air mata berlinang. Kakak ipar, ini gantungan baju yang kamu mau. Kakak ipar, Hicks, aku pikir kamu sudah tidak peduli padaku. Yan Jingyi mengernyitkan dahi, diam. Jangan menangis di hadapanku sekarang. Aku akan memberimu pelajaran saat kita pulang nanti. Kemudian, tatapannya kembali tertuju pada Zhou Yan. Satu tangannya memegang erat gantungan baju itu, lalu mengayunkannya pada wajah Zhou Yan, si Asteris Lan kamu, sampah. Aku akan menghancurkan wajahmu hari ini. Berani sekali kamu menggertak nona muda Huo, hah. Apa kamu pikir tidak akan ada anggota keluarga Huo yang datang? Zhou Yan berguling kesakitan. Dalam hati ia memaki Huo Qingyuan karena tidak pernah memberitahunya kalau kakak ipar keduanya sangat kuat. Yan Jingyi sangat marah, kedua kakinya menendang pemuda itu seraya berkata, Huo Qingyuan, apa yang kamu lakukan? Ayo bertarung bersama. Huo Qingyuan masih berdiri membeku. Ia pun segera tersadar begitu mendengar ucapan Yan Jingyi. Dia mengangguk dan bergegas pergi ke kamar mandi untuk mengambil sebaskom besar air. Kakak ipar, ini. Siramkan padanya lalu berikan padaku lagi. Biur. Karena sebaskom air masih belum cukup, Huo Qingyuan mengambil sebaskom air lagi. B** Jingan. Aku sudah tulus padamu, tapi kamu malah menusukku dari belakang. Kamu bahkan lebih rendah dari seekor binatang. Kalian hanya bisa menindas orang lain. Saham milik Huo Qingyuan sudah ada di tanganku. Apa kamu pikir Huo Zishen itu bodoh? Bahkan jika seluruh saham keluarga Huo jatuh ke tanganmu, Huo Zishen bisa dengan mudah mendapatkannya kembali menggunakan kekuasaan yang ia miliki. Apa kamu masih ingin merebut saham keluarga Huo? Apa kamu tidak percaya pada ucapanku? Yan Jingyi membentaknya sambil menendangnya lagi. Meskipun ia tidak terlalu menyukai Huo Zishen aneh itu, tapi bagaimanapun juga pria itu adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki keluarga. Zhou Yan tidak pernah menyangka kalau kakak ipar kedua Huo Qingyuan begitu kuat. Wanita itu terlihat rapuh dan lemah, tapi ternyata dirinya tidak bisa melawannya. Huo Qingyuan sendiri yang mencap sidik jarinya. Itu artinya, surat itu sudah sah di mata hukum. Ujar Zhou Yan seraya menggertakkan gigi. Huo Qingyuan, di mana kamu meletakkan surat itu? Huo Qingyuan menunjuk ke arah laci, dia menguncinya. Kakak ipar, aku terpaksa melakukannya karena dia mengalungkan pisau di leherku. Aku terlalu takut, kakak ipar. Yan Jingyi mengabaikan gadis itu. Dia melangkah maju dan menendang meja itu hingga jatuh ke lantai. Kemudian ia mengambil sebuah ukiran batu yang ada di sampingnya, dan menggunakannya untuk menghancurkan bagian bawah laci. Dia mengeluarkan surat pernyataan pengalihan kepemilikan saham tadi, lalu merobeknya hingga menjadi sobekan-sobekan kertas kecil. Apa sobekan kertas ini adalah harta karun yang kamu maksud? Huo Qingyuan, suruh Zhang Guoquan datang untuk mengurus batch Asterisman ini. Ayo kita pulang. Kakak ipar, apa yang akan kamu lakukan padanya? Yan Jingyi melirik Zhou Yan dengan jijik, menghajarnya dengan tongkat sampai mati, lalu memotong tubuhnya menjadi 5 bagian. Bagaimanapun juga dia harus menerima konsekuensinya. Zhou Yan benar-benar ketakutan kali ini, kamu tidak bisa melakukannya. Itu melanggar hukum. Tutup mulut anehmu itu. Kamu mau aku kebiri saat ini juga. 140 apa dia akan bertindak lebih kejam. Mendengar kata kebiri yang diucapkan wanita itu, Zhou Yan merapatkan kedua kakinya tanpa sadar. Kamu tidak seperti seorang wanita sama sekali. Yan Jingyi tersenyum, seolah-olah ia sedang haus darah. Apa kamu tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang mengatakan kalimat itu padaku? Secara refleks, Zhou Yan menatap wajah Yan Jingyi. Aku menjebloskannya ke penjara selama sisa hidupnya. Ucapnya, Yan Jingyi lalu berdiri tegak seraya menggosok kedua telapak tangannya. Kamu cukup hebat karena sudah berani menculik nona muda keluarga Huo. Jadi bukanlah masalah yang besar untuk menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara. Setelah mengatakan itu, Yan Jingyi tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menendang betis Zhou Yan lagi. Aku bisa mengerti kenapa kamu menculik Huo Qingyuan. Tapi si Asteris Lan,
Aku tidak tahan jika kamu berani mencuri aset milik keluarga Huoku. Huo Qingyuan terdiam. Meskipun aku tahu kalau kakak ipar kedua sedang marah padaku, tapi ucapan kakak ipar kedua barusan benar-benar membuat hatiku sedih. Batin Huo Qingyuan terluka. Sudah lama Yan Jingyi tidak memukul orang dengan puas. Ia meregangkan badannya, senangnya. Apa Zhang Guoquan sudah datang? Huo Qingyuan masih menggigil ketakutan di sebelahnya. Kakak ipar, Paman Zhang bilang dia sedang dalam perjalanan. Zhang Guoquan si antek Huo Xishen itu, jika saja bukan karena usianya, dia pasti sudah memasukkannya ke dalam daftar hitam dan memberinya pelajaran sejak dulu. Yan Jingyi berpikir sejenak, lalu memutar tubuhnya dan duduk di sofa. Ambilkan aku segelas air. Huo Qingyuan segera bergegas ke dapur. Kakak ipar, apa kamu ingin minum jus segar? Aku bisa membuatkanmu jus yang enak. Yan Jingyi terlalu malas untuk menoleh. Ia mengangguk sambil bermain game di ponselnya. Oke. Zhang Guoquan baru tiba saat jus itu telah disajikan. Pria parubaya itu mengenakan setelan hitam, sedangkan rambut putihnya disisir ke belakang. Ia tampak sedang berdiri di ambang pintu. Orang itu masih terlihat sangat energi di usianya yang sudah tidak muda. Nyonya muda kedua, Nona muda, saya akan membereskan masalah ini. Kalian bisa pulang terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Zhang Guoquan segera mengambil ancang-ancang untuk meringkus Zhou Yan, tapi Yan Jingyi membuka suara menghentikannya. Tunggu sebentar, dia meminum jusnya dalam satu tegukan besar lalu berdiri. Aku belum puas bersenang-senang. Kenapa harus buru-buru sekali? Yan Jingyi melirik Zhang Guoquan. Ia mengambil gantungan baju lalu memukul Zhou Yan lagi. Masih ingin menggertakku? Coba lihat dulu sudah berapa lama kamu hidup di dunia ini. Aku selalu bisa mengenali keberadaan seorang Bach Asterisngan. Tidak peduli kamu seorang laki-laki atau perempuan, jika kamu berani membuatku marah, maka aku tidak akan pernah melepaskanmu. Huo Qingyuan menatap Zhang Guoquan. Dia melihat dua pengawal yang ada di belakang pria itu tampak gemetar. Kakak ipar kedua sepertinya ingin memperingatkan orang lain juga. Maka dari itu dia sengaja memanggil Paman Zhang untuk melihat perbuatannya ini. Pikir Huo Qingyuan. Ternyata kakak ipar keduanya sangat pendendam sekarang. Huo Qingyuan mengingat kembali kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan pada Yan Jingyi sebelumnya. Punggung Huo Qingyuan tiba-tiba terasa dingin. Tanpa ia sadari, bulu kuduknya telah merinding. Apakah dia akan bertindak lebih kejam padaku? Tanya Huo Qingyuan pada dirinya sendiri. Zhou Yan yang sudah dipukuli sampai hampir pingsan pun tengah memohon ampun di lantai. Yan Jingyi melihat jam, lalu pergi dari apartemen Zhou Yan. Sepanjang jalan, Huo Qingyuan masih terpaku. Dia bahkan tidak berani untuk menelan ludahnya sendiri. Ia duduk diam di kursi belakang selayaknya patung batu. Ketika sampai di kediaman keluarga Huo Zixing sudah duduk di sofa, menunggu kedatangan keduanya yang telah lama pergi. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melontarkan ejekan saat melihat wajah memar Huo Qingyuan yang berjalan di belakang Yan Jingyi. Caramu jatuh cinta dengan kekasihmu itu unik. Huo Qingyuan memelototi Huo Zixing. Pria itu sedang berusaha menaburkan garam di atas lukanya, bukan? Tutup mulutmu, dia itu adik perempuanmu. Kamu bahkan memilih diam di sini dan tidak berniat menolongnya, kan? Yan Jingyi memarahinya dengan suara tajam, membuat Huo Zixing segera membuat isyarat, oke. Huo Qingyuan merasa bangga saat ini. Lihatlah, adik perempuan itu pengecualian, kakak ipar bahkan masih mau melindunginya. Namun, kurang dari 1 detik kemudian Yan Jingyi membuka suara lagi, Huo Qingyuan, berlutut. Huo Qingyuan gemetaran lagi dan langsung berlutut di atas karpet. Berlutut selama 1 jam, setelah itu kamu bisa kembali ke kamar. Selanjutnya bab 141 diawasi oleh suami brengseknya.